Ya, setelah berdarah-darah selama beberapa pekan terakhir akibat pandemi COVID-19 yang terus mewabah, pekan ini sejumlah bursa saham di sejumlah negara kembali bugar begitu ya. Jadi indeks Dow Jones Industrial Average atau DJIA di bursa Wall Street bakal melesat menandakan rebound terbaiknya sejak 87 tahun terakhir. Nah, seperti apa pergerakannya dan apa alasan dibalik kembalinya menghijau indeks saham acuan Wall Street ini kita akan simak dalam Mimpi Indah Bursa Amerika Serikat. Nah, pada perdagangan Selasa 24 Maret waktu Amerika Serikat atau Rabu pagi waktu Indonesia, bursa saham Wall Street bergerak sumringah di zona hijau. Dow Jones Industrial Average atau DJIA melesat lebih dari 11% ke level 20.704 menjadikan persentase harian atau ini adalah rebound terbaiknya sejak tahun 1933 atau 87 tahun terakhir, bayangkan. Nah, di sini kita bisa lihat datanya. Jadi persentase harian tertinggi dalam sejarah Dow Jones begitu ya. Jadi pada 16 Maret 1933 kita bisa lihat di sini bahwa Dow Jones meroket hampir 16%. Nah, pada 6 Oktober 1931, kemudian Dow Jones juga melonjak sekitar 15%. Kemudian yang ketiga, pada 30 Oktober 1929, ini Dow Jones melesat sekitar 12%. Dan pada 22 Juni 1931, penguatan Dow Jones ini hampir 12%. Kemudian langsung berada di menepati rekor kelima begitu ya pada perdagangan 24 Maret kemarin. Ini dalam sejarah Dow Jones dengan penguatannya adalah 11,37%. Ini langsung menempati rekor kelima. Dan kita lihat di sini bahwa bahkan rebound kemarin ini melewati rekor rebound saat krisis finansial di Amerika Serikat pada tahun 2008. Nah, ini yang terdekat ya di tahun 2008 adalah 12 tahun yang lalu. Bayangkan, artinya fenomena yang terjadi di pasar saat ini bisa kita katakan cukup langka. Kemudian tentu bisa kita prediksi bahwa melesatnya Dow Jones juga diikuti dengan penguatan dua indeks utama lainnya di bursa Wall Street yaitu S&P 500 dan juga Nasdaq Composite. Nah, pada perdagangan 24 Maret 2020, S&P 500 melesat 9,38%, kemudian Nasdaq Composite ini juga melesat begitu ya 8,12%. Untuk S&P 500 ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2008. Kemudian untuk yang Nasdaq ini juga mencatatkan yang tertinggi sejak 20 Maret begitu ya. Jadi ini kedua indeks ini juga mencatatkan rebound dari level terendah sejak tahun 2016. Kemudian menguatnya Wall Street juga tentu menjadi sentimen positif untuk bursa saham kawasan Asia. Jadi pada perdagangan Rabu 25 Maret mayoritas bursa Asia ditutup di zona hijau. Jadi bisa kita lihat di sini untuk Nikkei 225 ataupun juga bursa saham di kawasan Jepang ini melesat 8,04%. Kemudian Hang Seng Index menguat 3,81%. Kemudian di sini Shanghai Composite menguat 2,17% dan juga indeks Straits Times di Singapura ini melesat 6,07%. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa saat ini hanya IHSG saja yang masih dalam tren pelemahan ditutup di zona merah dengan koreksi 1,3%. Meskipun ini sebetulnya adalah perdagangan pada 24 Maret 2020 dikarenakan pada perdagangan 25 Maret bursa kita ini dalam kondisi libur dalam merayakan Hari Raya Nyepi. Nah, kita lihat, kita ketahui bahwa sentimen virus corona ini masih menghantui perekonomian global. Jadi jumlah kasus dan juga angka kematian ini terus meningkat. Sejumlah negara juga masih melakukan kebijakan lockdown dan bahkan ada beberapa negara yang memperpanjang begitu kebijakannya. Dan vaksin ataupun juga antivirus penyakit ini juga masih belum ditemukan. Nah, lantas apa yang kemudian membuat indeks bursa utama Wall Street ini menguat begitu pesat begitu pada awal pekan ini? Nah, jawabannya adalah suntikan dana darurat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat yang tengah diperjuangkan oleh pemerintah AS. Nah, kemudian pertanyaannya, apa saja rincian proposal stimulus yang mampu meredam kekhawatiran investor di negeri paman Sam? Kita akan lihat. Jadi yang pertama adalah bantuan tunai sebesar 1.200 dolar Amerika Serikat atau hampir 20 juta rupiah jika kita hitung menggunakan kurs 16.000 ini untuk tiap-tiap orang yang membutuhkan. Nah, untuk keluarga yang memiliki anak ini jumlahnya bisa meningkat menjadi 3.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 48 juta rupiah. Total untuk anggaran ini adalah 500 miliar
dolar Amerika Serikat. Nah, yang kedua, bantuan kepada usaha kecil menengah dengan total anggaran adalah sebesar 350 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, bantuan likuiditas kepada maskapai penerbangan dengan anggaran 500 miliar dolar AS. Dan yang keempat adalah bantuan untuk rumah sakit dan juga sektor kesehatan dengan anggaran adalah 75 dolar Amerika Serikat. Dan yang kelima adalah perluasan program tunjangan pengangguran dengan anggaran 250 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah pengembangan obat, pengadaan alat kesehatan ini seperti masker, sarung tangan, dan juga ventilator dengan anggaran adalah sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian senator dari Charles Schumer dan juga Menteri Keuangan Steven Mnuchin juga dikabarkan kian dekat dengan kesepakatan dari stimulus ini. Jadi melansir CNBC International, Ketua DPR Nancy Pelosi juga mengatakan adanya optimisme nyata dari Kongres AS atas kesepakatan stimulus yang dicapai. Inilah yang akhirnya membuat sejumlah investor akhirnya berani bertaruh di tengah kondisi pandemik saat ini. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya. Jadi tidak hanya pemerintah, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed sebagai otoritas moneter juga nggak kalah jor-joran menembakkan amunisinya. Jadi Senin 23 Maret kemarin The Fed mengumumkan akan melakukan program pembelian aset atau yang namanya quantitative easing atau QE dengan nilai yang tidak terbatas. Jadi The Fed mengatakan akan melakukan QE seberapapun yang dibutuhkan untuk kelancaran fungsi pasar serta transmisi kebijakan moneter yang efektif di segala kondisi finansial dan juga ekonomi. Jadi tidak tanggung-tanggung pada program QE kali ini, The Fed tidak hanya membeli surat hutang pemerintah dan juga efek beragun aset properti, tapi juga membeli obligasi korporasi dan juga exchange traded fund obligasi korporasi. Nah, tindakan The Fed ini sempat mengejutkan para pelaku pasar karena ini belum pernah terjadi sebelumnya, bayangkan. Nah, kemudian selain itu pada 16 Maret lalu The Fed juga telah membabat habis suku bunga acuannya sebesar 100 basis point ke level terendah ini adalah 0 hingga 0,25%. Ini tentu yang menjadi yang terendah sejak tahun 2015. Nah, tindakan The Fed kali ini memang lebih agresif ya jika kita bandingkan saat krisis keuangan di tahun 2008 silam. Nah, meskipun sebetulnya berbagai stimulus telah diupayakan, namun sebetulnya belum dapat dipastikan apakah pasar ini sudah benar-benar akan tenang. Mengingat bahwa sebetulnya pandemi COVID-19 atau virus corona ini masih berlangsung dan bahkan belum menunjukkan tanda-tanda penyebarannya dapat dijinakan. Sehingga pasar pun sebetulnya masih berpotensi bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi dan bukan tidak mungkin bottom ataupun juga dasar dari pasar pun bisa lebih dalam dari sini. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi ke depannya. Kita akan